Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih babu sifati sholati, bab sifat sholat. Sholat itu adalah ibadah yang paling utama, karena di dalam sholat itu terkumpul berbagai macam kalimat zikir. Ada kalimat takbir, tasbih, tahmid, tahlil, kalimat syahadat, sholawat, doa, kalimat salam. Maka ibadah sholat itu termasuk ibadah yang paling utama. Dan juga dalam ibadah sholat itu semua organ tubuh kita aktif, mulai mata, telinga, hati, pikiran ikut aktif, ada gerakannya. Makanya ibadah sholat itu termasuk ibadah yang paling utama. Dan juga semua kalimah-kalimah zikir yang ada di dalam sholat itu untuk mengarahkan hati kita agar kontak terus dengan Allah. Jadi tertuju semuanya kepada Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Doa iftitah, baca Fatihah semuanya, Pak. Makanya dalam perintah Allahnya aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi dari mulai kita takbir sampai salam harus terus kontak batin kita menghubung kepada Allah yang dinamakan dengan khusyuk. Nah, untuk mencapai selalu kontak batin kita dengan Allah itu ada upaya dan usaha yang harus kita upayakan, yaitu tafahumul makna, memahami mana bacaan sholat itu sehingga terus terhubung dengan Allah. Apalagi kalau sudah sampai tingkat rasa, itu lebih bagus. Rasa dilihat oleh Allah, rasa didengar oleh Allah, rasa diperhatikan oleh Allah, rasa disaksikan oleh Allah, rasa diberdirikan oleh Allah, rasa digerakkan oleh Allah, rasa dirukukan oleh Allah, rasa disujudkan oleh Allah. Masya Allah, itu hebat ya. Dari mulai takbir sampai salam akan terus terhubung dengan Allah. Jadi komplit di dalam salat itu, Pak ya. Nah, untuk selanjutnya hadis ke-269. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Ibnu Hibban wa Daraqutni, la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Wa fi ukhra li Ahmada wa Abi Dauda wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitabi fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Artinya dari Ubadah bin Samit, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Ummul Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain bagi Imam Ibnu Hibban dan Daraqutni diterangkan ada redaksi kalimat la tujzi salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ya, artinya tidak cukup sholat yang di dalamnya tidak dibacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihatul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, ada kalimat la'allakum taqra'una khalfa imamikum, barangkali kamu semua membaca di belakang imammu. Kami menjawab, ya, sabda Rasulullah SAW, jangan kamu lakukan itu kecuali dengan Fatihatul kitab, karena tidak ada sholat bagi orang yang tidak membacanya. Keterangan hadis ini menunjukkan wajibnya membaca surah Al-Fatihah bagi orang yang melakukan sholat sendiri menjadi imam atau makmum. Nah, surah Al-Fatihah itu di dalam sholat termasuk rukun sholat yang wajib untuk dibaca ya. Kalau imamnya jahar, nah makmum ada yang berpendapat tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Makanya imam suka disirkan ya, dipelankan bacanya setelah Fatihah, memberi kesempatan kepada makmum untuk baca
Fatihah. Ada lagi yang berpendapat cukup bacaan imam menjadi bacaan makmum, cukup menyimak ya, dalam pendapat yang lain. Kalau bacaannya jahar seperti dalam sholat maghrib, isya dan subuh ya, itu ada perikhtilafan di kalangan ulama bagi makmum untuk membaca Fatihah. Tapi bagi kita yang bermadhab Imam Syafi'i, tetap walaupun imam jahar ya ketika sholat maghrib, isya dan subuh, tetap makmum membaca Fatihah ya. Tapi setelah imam menyimak dulu bacaan imam. Tapi kalau dalam sholat syir yang pelan bacanya seperti sholat duhur, sholat asar, sepakat ulama wajib makmum untuk membaca Fatihah karena tidak terdengar bacaan Fatihah imam. Nah, jadi baca Fatihah itu termasuk rukun sholat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat. Makanya surah Al-Fatihah itu punya nama lain Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena dalam setiap sholat harus dibaca dalam setiap rakaat. Kalau kita sholat tidak membaca Fatihah padahal kita mampu untuk membaca Fatihah, dianggap sholatnya tidak sah karena ada rukun sholat yang sengaja ditinggalkan. Alhamdulillah hiji hadis sudah tersampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang disampaikan barusan, yang benarnya mutlak dari Allah, yang salahnya dari kekeliruan saya sendiri. Semoga Allah memaafkannya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang benarnya. Mari tutup dengan ucapan kalimat kifarat majlis ya, kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.